Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi sekolah dan bimbingan konseling. Berikut nama-nama kelompok dari kami. Yang pertama saya sendiri, Indra Bayu Saputra, dan yang selanjutnya Aprilia Nur Raili, dan yang satunya Alfia Fadila. Yang pertama, pengertian lembaga pendidikan. Secara bahasa, lembaga adalah suatu organisasi, sedangkan pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insan tertentu. Sedangkan menurut John Dewey mengartikan, pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan fundamental, baik secara intelektual maupun emosional, ke arah alam dan sesama manusia. Dan selanjutnya, pengertian sekolah sebagai lembaga pendidikan. Pengertian sekolah sebagai lembaga pendidikan, sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Dalam sistem ini siswa kemajuan melalui serangkaian sekolah. Dan yang ketiga, pengertian OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Organisasi siswa intrasekolah disingkat OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya, organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Anggota OSIS yang dipilih oleh pihak sekolah, maksud saya, anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada suatu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS. Dan yang selanjutnya, pengertian BK atau bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konseling kepada individu. Konseling melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya. Agar konseling memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya, serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya yaitu ada pengertian sekolah. Sekolah merupakan suatu lembaga yang sifatnya yaitu formal, informal, dan non-formal, yang mana pendiriannya dilakukan oleh suatu negara atau swasta yang bertujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola, serta juga mendidik para peserta didik dengan melalui bimbingan yang diberikan oleh pendidik atau guru. Lalu fungsi sekolah yaitu ada 5. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan umum, yang kedua membentuk pribadi sosial, yang ketiga memberikan keterampilan dasar, yang keempat menyediakan sumber daya manusia, dan yang kelima alat transformasi kebudayaan. Dan selanjutnya yaitu fungsi OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. OSIS merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Tujuan didirikannya OSIS adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa. Fungsi siswa yaitu ada 3. Yang pertama fungsi yaitu sebagai wadah. Organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya organisasi siswa yang resmi di sekolah dan sebagai wadah kegiatan para siswa di sekolah dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Lalu yang kedua yaitu sebagai motivator. OSIS sebagai motivator berperan untuk menggali minat dan bakat siswa serta mengembangkannya melalui kegiatan-kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler.
OSIS mampu mengadaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan penyimpangan siswa dan sebagainya. Dengan demikian, secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dan segala kegiatan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Fungsi preventif akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat terwujud. Lalu yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada fungsi BK atau bimbingan konseling. Penyelenggaraan BK di sekolah-sekolah tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai fasilitas dalam membantu mengembangkan potensi anak didik atau peserta didik dalam aspek perkembangannya, yaitu baik dari aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, serta moral spiritual. Dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini pendidikannya lebih difokuskan pada pendidikan karakter yang diterapkan dalam ke-13 atau kurikulum ke-13. Dalam ke-13 tersebut terdapat kompetensi inti atau KI yang semua jenjang pendidikan harus menerapkannya, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga tingkat pendidikan sekolah menengah atas. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi BK. Sebelumnya fungsi BK itu ada 8. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Dalam hal ini diharapkan peserta didik memiliki pemahaman tentang dirinya serta pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada fungsi preventif. Dalam fungsi ini diharapkan anak didik mendapatkan arahan tentang ancaman atau bahaya-bahaya yang berpotensi menyerang dirinya. Yang ketiga ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini hampir sejalan dengan fungsi pemahaman, namun fokusnya di sini itu adalah fokus pada membantu anak didik dalam mengembangkan aspek perkembangannya. Yang keempat ada fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan itu sendiri di sini bukan seperti menyembuhkan penyakit layaknya seorang dokter ya, melainkan menyembuhkan masalah-masalah perkembangan yang telah atau yang sedang dijalani anak didik seperti masalah pribadi, sosial, serta belajar. Yang selanjutnya ada fungsi penyaluran. Dalam fungsi ini, guru sebagai konselor membantu anak didik dalam dalam memilih kegiatan ekstra di sekolah, memilih jurusan atau program studi yang diinginkan anak didik sesuai dengan minat bakat dan keahlian yang dimilikinya. Yang selanjutnya ada fungsi adaptasi. Dalam fungsi ini, guru BK dapat membantu guru-guru lainnya dalam menyusun program pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan anak didiknya. Selanjutnya ada fungsi perbaikan. Fungsi BK dalam hal ini membantu anak didik sehingga dapat memperbaiki kekeliruan berpikirnya, mampu memperbaiki kesalahan dalam nalar perasaannya, serta mampu memperbaiki kesalahan anak didik dalam bertindak. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan. Dalam hal ini, guru BK membantu anak didik dalam menjaga suasana yang kondusif yang tercipta pada diri anak itu sendiri sehingga aman dari segala gangguan atau ancaman suasana kondusif tersebut. Ya, selanjutnya di sini ada tujuan sekolah. Tujuan sekolah yaitu ada 5. Yang pertama ada mendapatkan ilmu yang jarang ditemukan di tempat lain. Yang kedua ada memaknai arti persaingan dan persahabatan. Yang ketiga ada sarana menemukan jati diri dan belajar bersosialisasi. Yang keempat ada tempat ditemukannya sebuah kebanggaan. Yang kelima, yang terakhir ada sekolah bukan soal motivasi. Selanjutnya ada tujuan OSIS. Yang pertama ada memahami, menghargai lingkungan, hidup dan nilai-nilai dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua ada membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Yang ketiga ada membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang keempat ada memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokrasi. Selanjutnya ada tujuan BK. Yang pertama adalah merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua ada mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga ada mengembangkan diri dengan lingkungan pendidik dan lingkungan masyarakat. Yang keempat ada mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan peserta didik dan masyarakat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.